نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah awali ayat ini, ayat ke-13 ini dengan sebuah berita yang menggembirakan kita. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami berkisah kepadamu wahai Rasulullah mengenai cerita yang naba'ahum, berita mereka. Naba, Allah menggunakan di sini kata naba, bukan khabar tapi naba, berita besar. Ada surah dalam Al-Quran namanya surah An-Naba, surah berita besar. Bil haqq, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan kisah dalam Al-Quran, maka kisah itu pasti benar, dan kisah itu pasti ada gunanya. Dan dalam Al-Quran kita akan temukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garansi. Misalnya kita baca surah Yusuf ayat ke-111. Ya. Coba ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh benar-benar ada pada cerita mereka ibrah, pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, punya otak, berakal. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar yang sangat luar biasa, bahwa sungguh pada kisah mereka itu, kata Allah, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar, ya. Bukan kisah yang dibuat-buat, bukan bikinan manusia yang sekedar yang penting ada ibrahnya, bukan cuma itu, tapi memang benar-benar terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah dalam Al-Quran itu ada tujuan besar, ya. Seperti Allah jelaskan dalam surah Hud ayat ke-120, ya. Surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling kuat hatinya. Tapi ketika menghadapi ujian-ujian dalam dakwah beliau tetap butuh yang namanya meneguhkan hati. Dan Allah hadirkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah orang-orang terdahulu, agar dengan mengetahui kisah-kisah itu Rasulullah semakin kuat, semakin tegak berdiri, semakin sigap untuk menyampaikan kebenaran, siap untuk melanjutkan jalan dakwah. Begitu. Jika Rasulullah yang luar biasa hebat ternyata butuh
yang namanya memahami kisah orang terdahulu untuk meneguhkan hati, maka kita lebih perlu untuk meneguhkan hati kita dengan banyak membaca. Maka profil pemuda Islam yang pertama di era baru ini adalah menguasai sejarah, memahami sejarah, ya, khususnya sejarah Islam. Karena sejarah Islam itu ibarat oase, mata air, hikmah peradaban yang luar biasa. Sejarah Islam mengajarkan kepada kita banyak hal, ya, banyak pelajaran, banyak kisah yang membuat kita bisa berkaca dengan diri kita pribadi. Jika kita dalam kondisi ini, apa yang harusnya kita lakukan? Jika kita sedang menghadapi ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, jika kita berkaca misalnya dari Perang Badar, kita berkaca apa? Berkaca bahwa kekuatan sebenarnya bukan dari manusia, kekuatan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin 313 orang yang tidak siap berperang, hanya membawa pedang satu, berhadapan dengan 1000 orang yang sangat siap berperang dengan segala peralatan tempur mereka. Lantas yang menang justru 313 orang yang gak siap perang. Bagaimana mungkin? Tapi itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang banyak ternyata dikalahkan oleh golongan yang sedikit, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perang Uhud kita belajar bahwa ketika kita bangkit, ketika kita jatuh, hal yang harus kita lakukan segera bangkit. Ketika kita mendapat luka, kita harus tahu bahwa orang lain pun mendapatkan luka. Maka ketika Rasul mendapatkan luka begitu banyak, luka dikhianati oleh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, luka ketika beliau jatuh ke lubang yang dibuat oleh orang munafik, luka ketika orang-orang pasukan pemanah yang disuruh tetap di atas bukit justru malah turun, yang akhirnya menyebabkan kaum muslimin yang tadinya menang di awal akhirnya mendapatkan serangan luar biasa. Luka karena 75 orang dari sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang sangat luar biasa, akhirnya syahid di medan Uhud itu. Bayangkan, dari 700 orang yang jihad, 75 meninggal, lebih dari 10 orang syahid. Dan yang paling menyakitkan hati Rasulullah apa? Orang yang sangat beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, syahid dalam perang itu. Bukan sekedar itu, yang lebih membuat beliau luka adalah sudahlah Hamzah dibunuh, dibelek perutnya, lalu diambil jantungnya, dikunyah oleh Hindun binti Utbah, dilepahin lagi di hadapan Rasulullah. Rasul melihat dari kejauhan. Kebayang luka Rasul kayak gimana. Tapi Allah memberikan ayat yang sangat luar biasa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Engkaulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian adalah orang yang beriman. Luar biasa. Allah memberikan satu kesadaran dalam ayat selanjutnya. Wa iyamsaskum jika kalian mendapatkan luka, faqad masal qauma qarhum mislu. Fa iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kalian mendapatkan luka, maka sesungguhnya mereka juga mendapatkan luka. Allah tidak katakan Rasul kalah, tapi Allah katakan Rasul mendapatkan luka. Allah katakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah pergilirkan di antara manusia. Ada kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita berhasil, kadang kita belum sampai pada tujuan kita. Begitulah perang Uhud mengajarkan kita, ketika kita jatuh, kita harus segera bangkit. Kita belajar dari sejarah hidup Rasulullah, mata air hikmah peradaban yang sangat luar biasa. Maka di era baru ini pertanyaan kita adalah, sudah berapa banyak kitab sirah yang kita baca? Sudah berapa banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Rasulullah? Sudah berapa banyak kisah para nabi yang membuat kita terinspirasi? Maka profil pemuda Islam berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14 ini, yang pertama adalah memahami sejarah. Dan Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Qurtubi, Imam At-Tabari, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa al-haq yang dimaksud dalam ayat ini bahwa
peristiwa Ashabul Kahfi ini benar, bukan dibuat-buat dan benar-benar terjadi. Dalam tafsir Kemenak dikatakan bahwa Allah mengatakan kepada Rasul bahwa kisah yang disampaikan ini mengandung kebenaran. Maksudnya diceritakan menurut kejadian, tidak seperti yang dikenal oleh bangsa Arab. Mereka bangsa Arab telah mengenal kisah pemuda penghuni gua ini, akan tetapi dalam bentuk yang berbeda. Umayyah binti Abi Salt, seorang penyair Arab zaman permulaan Islam dari Bani Umayyah, wafat tahun 9 Hijriah, pernah dalam sebuah baitnya menyebut gua ini yang menunjukkan bahwa bangsa Arab telah mengenal kisah ini. Baitnya berbunyi, walaysa biha illar raqim mujawiran wa sayduhumu wal qaumu hujjada. Tidak ada di situ kecuali ar-raqim, yaitu batu yang bertulis yang berada dekatnya, serta anjing serta kaum itu tidur dalam gua. Ini bukan sekedar itu, tapi ada hal yang sangat luar biasa yang ingin Allah tunjukkan dengan kisah Ashabul Kahfi ini. Yang kedua, Allah katakan innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah pemuda. Mereka itu adalah pemuda. Di sini dikatakan innahum, mereka. Maka profil yang kedua yang harus dimiliki oleh pemuda muslim di era baru ini adalah profil semangat untuk berjamaah. Ketika kita sholat sendiri, ya mungkinlah khusyuk dengan persentasenya. Tapi ketika kita sholat berjamaah, itu lebih menambah kekhusyuan kita. Ketika kita puasa sendiri, ya mungkin beberapa orang terbiasa Senin, Kamis dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara berjamaah di bulan Ramadan, akan lebih ringan. Ya, orang yang puasa Senin, Kamis lalu beraktivitas, itu jauh lebih berat dibandingkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan berarti beraktivitas. Apalagi zakat, jika kita tunaikan satu persatu, satu orang ngasih, itu beda efeknya. Jika diserahkan ke amil zakat, lalu amil bikin program, lalu akhirnya membuat program yang akhirnya mengangkat orang yang tadinya miskin, penerima zakat, menjadi orang yang memberi zakat. Bukankah zakat itu adalah tujuannya agar mengurangi jumlah orang yang menerima zakat? Dan itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa tercapai jika zakat itu dilakukan berjamaah. Melalui apa? Melalui amil zakat. Haji nggak mungkin sendiri. Haji itu tentu berjamaah. Haji ketika dilakukan, maka luar biasa, efeknya luar biasa. Dari Afrika orang datang, dari Asia dan seterusnya. Berarti pemuda di era baru ini ya harus mempunyai profil semangat untuk berjamaah. Nah, apa yang dimaksud dengan pemuda? Ya, menurut Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan Al-Junaid bahwa kepemudaan itu adalah kesanggupan menerima bantuan dan memberikan bantuan dan menahan diri dari hal-hal yang menyakitkan serta meninggalkan keluhan. Jadi pemuda itu harus sanggup untuk memberikan bantuan. Yang ada di kepala pemuda itu bantuan, memberikan bantuan. Dan menahan diri dari hal-hal yang menyakitkan serta meninggalkan keluhan. Kalau misalnya orang masih pemuda, pasti yang dikejar adalah belajar, ningkatin ilmu, tambah pengalaman dan seterusnya. Semua itu pasti sakit. Ya, meninggalkan keluhan. Pemuda nggak perlu banyak ngeluh. Yang biasanya banyak ngeluh itu justru orang tua. Jalan dikit ngeluh, kenapa? Capek. Ya, udah asam urat. Ya. Tapi kalau pemuda semangat. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya yang artinya adalah Allah menyebutkan bahwa mereka adalah pemuda, sekelompok muda yang menerima kebenaran dan mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang lurus dari guru-guru mereka yang saat itu telah berubah jadi durhaka dan tenggelam ke dalam agama kebatilan menjadi sesat. Karena itulah kebanyakan orang menyambut baik seruan Allah dan Rasulnya dari kalangan kaum muda. Adapun orang-orang tuanya, sebagian besar dari mereka tetap berpegang pada agamanya dan tidak ada yang masuk Islam dari kalangan mereka kecuali sedikit. Demikian Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang para penghuni gua, mereka semua terdiri dari kalangan kaum muda. Lebih lanjut beliau mengatakan, demikianlah para pemuda, mereka mudah menerima dakwah karena tidak terikat dengan tradisi lama yang menyimpang yang dalam hal ini.
Sungguh berbeda dengan orang tua yang telah lama terkekang dalam satu tradisi, meskipun tradisi tersebut sesuatu yang salah, sehingga mengubah tradisi tersebut adalah hal yang sulit bagi mereka. Karena melepaskan satu tradisi lama amatlah sulit dan mereka tidak ingin melakukan satu perubahan. Kalau bahasa kitanya apa namanya? Status quo, mempertahankan status quo. Dan halnya dengan anak muda, mereka suka dengan sesuatu yang baru, sehingga ketika ada dakwah yang baru sebagaimana ajakan Rasulullah, maka anak-anak mudalah yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir bahwa tatkala Nabi berdakwah di kota Makkah, maka rata-rata yang menerima dakwah beliau adalah anak muda seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abil Arqam. Mereka semua adalah pemuda. Adapun para orang tuanya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di awal-awal belum menerima dakwah Nabi, sulit bagi mereka berubah karena ego mereka tinggi dan mereka tidak mau berubah dari tradisi mereka yang telah nyaman dengan tradisi tersebut. Adapun anak-anak muda maka tidak demikian. Tidak ada satu pun dari mereka pun yang pegang dengan kuat. Adapun orang tua mereka memiliki banyak pertimbangan sehingga akhirnya mereka sulit untuk berubah dan mereka pun tidak beriman. Lalu yang ketiga, Allah katakan amanu bi rabbihim. Tadi kan innahum fityatun. Sifatnya apa? Amanu bi rabbihim. Beriman kepada Tuhan mereka. Jadi pemuda itu mempunyai mempunyai profil, mempunyai profil pemuda Islam di era baru ini. Yang ketiga adalah selalu menambah iman. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan bisa juga berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dengan apa iman bertambah? Yazidu bit ta'ah. Iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Setiap amal soleh yang kita lakukan, maka itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia, maka itu akan mengurangi, merusak iman yang ada dalam hati mereka. Ya. Dan tahapan paling fatalnya adalah sampai pada tingkatan kekafiran, nauzubillah min dzalik. Maka profil pemuda Islam di era baru ini adalah menambah iman. Apalagi di era sekarang di mana syubhat melanda di mana-mana. Syubhat dalam urusan politik, syubhat dalam urusan sosial, syubhat dalam urusan keluarga, syubhat dalam urusan ibadah, syubhat di mana-mana. Syubhat dalam urusan pemikiran. Sekarang kalau misalnya dalam kehidupan sosial, kita melihat ada orang-orang yang udah mulai meninggalkan yang namanya nikah. Gak mau nikah, gak mau terikat, gak mau punya tanggung jawab, gak mau punya urusan yang sifatnya formal, gak mau. Kawinnya mau, nikahnya enggak. Mulai nih model kayak begini nih. Akhirnya muncullah yang namanya Zusammenleben, seks bebas. Ya. Mau punya anak tapi nggak mau nikah. Gimana? Ya, seks bebas. Nauzubillah min dzalik. Mereka mau buang-buang uang ya untuk bayar pelacur, misalnya satu kali main misalnya 30 juta, 50 juta. Tapi mereka nggak mau punya istri. Padahal punya istri itu maharnya terserah mau berapa. Dan nggak sampai segitu juga. Itulah kebodohan, jahiliyah. Padahal kata Rasulullah Muhammad SAW, an-nikahu sunnati. Nikah itu jalan hidupku. Jangan salah paham. Jangan dipahami nikah itu hukumnya sunnah. Enggak, bukan begitu maksudnya. Sunnah itu bisa artinya sunnah dalam fikih, bisa juga sunnah dalam arti secara bahasa. Dalam hadis ini, nikah itu adalah jalan hidup Rasulullah. Karena kalau dalam segi fikih, nikah itu hukumnya bisa 5. Bisa makruh, bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Tergantung kondisi.
internal maupun eksternal. Zaman sekarang orang banyak yang nggak mau ngikutin jalan Rasul, pengen jadi umat Rasul tapi nggak mau ngikutin jalan Rasul. Ada lagi yang aneh, udah nikah tapi nggak mau punya anak, child free, ya, dengan alasan takut begini, takut begitu, takut nggak bisa tanggung jawab. Loh, kalau nggak takut nggak bisa tanggung jawab, ngapain nikah? Hidup itu ya harus tanggung jawab, punya istri tanggung jawab. Takut nggak bisa ngedidik anak. Lah kalau misalnya takut nggak bisa ngedidik anak, ya, terus pekerjaannya apa? Guru lah. Guru juga kan harus ngedidik anak. Ini namanya kilah syaitaniyah. Ya, kilah syaitaniyah. Yang dilakukan bukannya belajar mendidik anak, tapi justru malah meninggalkan sama sekali. Padahal Rasulullah Muhammad SAW berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya di yaumil akhir nanti. Karena di yaumil akhir itu ada yang ada yang Nabi jalan ya, sendirian, nggak punya pengikut. Ada yang pengikutnya sedikit, ada yang pengikutnya banyak. Rasul pernah melihat yang pengikutnya banyak. Lalu dikatakan oleh malaikat, bukan, itu bukan umatmu ya Rasulullah. Umatmu yang itu tuh. Itu yang ada seperti awan hitam, saking banyaknya umat Rasulullah. Ya, apa kita nggak mau bikin Rasulullah bangga dengan banyaknya jumlah anaknya Rasulullah. Ya, kalau misalnya nggak mampu punya anak banyak karena pertimbangan ini dan itu masih masuk akal. Tapi kalau nggak mau punya anak sama sekali, itu nggak, bertentangan dengan fitrah. Fitrah manusia itu pengen punya anak, pengen berketurunan. Nah, emang yang menggadang-gadang ideologi child free ini emang mereka lahir dari mana coba? Coba bayangkan kalau semua orang punya pemikiran sesat, menyimpang model begini, apa yang terjadi? Punah manusia, nggak ada lagi. Ya. Padahal dengan adanya anak, banyak peluang untuk melakukan amal soleh. Semakin banyak anak, semakin banyak yang dinafkahi, semakin banyak yang dididik, semakin banyak amal soleh kita. Ya, kalau kita didik anak kita dengan baik, setiap kali anak kita melakukan kesolehan karena kita didik, kita ajari, kita dapat pahalanya. Ya, kalau orang memandang anak hanya sebagai beban, maka ya udah begitu pemikirannya. Tapi orang yang beriman memandang anak itu sebagai potensi amal soleh. Gitu. Ada lagi pemikiran sesat. Wah, banyak lah kalau ngomong pemikiran sesat. Intinya di poin ketiga ini, bahwa profil pemuda Islam harus selalu meningkatkan keimanan. Maka apapun yang berhubungan dengan peningkatan keimanan, kita ikut. Ada majelis zikir, ikut. Ada majelis ilmu, ikut. Ya. Ada majelis apapun selama menambah iman, ilmu dan amal, ikut. Ya. Dan apapun yang kira-kira bisa merusak keimanan, harus kita cegah. Oh, yang zaman sekarang lagi ngetren itu, orang biar disebut pinter, pura-pura ngaku ateis. Heran. Orang kok standar kecerdasan diukur dari pengingkaran terhadap Tuhan. Itu kejahilan itu namanya, bukan pinter. Nah, bagaimana mungkin langit dan bumi dan seluruh yang ada di alam semesta tercipta dengan tiba-tiba ada begitu? Nggak mungkin. Segala keteraturan yang sempurna ini lantas kita meyakini nggak ada yang menjaga. Nggak mungkin. Ya. Saya jadi ingat dulu ada siapa? Seingat saya Hasan, ulama besar dari Jawa Barat. Kalau nggak salah beliau dari Ormas Persis kalau nggak salah. Pernah dulu debat sama orang PKI, sama orang komunis, sama orang ateis. Beliau terlambat, 5 menit ditunggu nggak datang, 10 menit, 15 menit, udah keringetan itu orang-orang mendukung beliau. Hampir 1 jam nggak datang, tiba-tiba beliau datang.
Beliau bilang, saya minta maaf karena saya terlambat. Tadi waktu saya mau menyeberang sungai, saya bingung karena nggak ada jembatan. Akhirnya tiba-tiba saya lihat pohon. Pohonnya tiba-tiba terbelah sendiri, tiba-tiba menjadi kayu kecil sendiri, lalu tiba-tiba terakit sendiri jadi perahu. Lalu Hasan dikatakan sama orang-orang komunis, kamu gila, mana mungkin pohon tiba-tiba jadi perahu sendirian. Kata Hasan, oh, jika saya gila, maka kalian lebih gila. Kalau kalian tidak meyakini bahwa pohon bisa jadi perahu, lalu bagaimana mungkin kalian meyakini sesuatu dari tidak ada tiba-tiba jadi alam semesta sempurna ini? Wah, langsung diem. Fabuhital ladzina kafar. Maka terdiamlah orang-orang kafir itu. Zaman sekarang banyak anak muda yang ikut-ikutan. Ngaku jadi ateis ini segala macam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ngerusak iman. Ya. Maka profil pemuda Islam menjaga keimanan. Jaga iman sendiri, jaga iman orang lain. Ya. Yang keempat, selalu mencari ilmu dan hidayah. Karena Allah di ayat lanjutan ayatnya mengatakan wazidnahum huda. Tunjuk. Kami menambah kepada mereka petunjuk. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, para ulama ya dalam semua tingkatannya mengatakan bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang, seperti yang saya katakan tadi. Baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis ya. Para ulama sepakat. Yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang itu cuma Murji'ah, kaum Murji'ah. Bagi kaum Murji'ah, amal soleh itu tidak mempengaruhi iman dan maksiat juga tidak mempengaruhi iman. Jadi orang mau beramal soleh kayak gimana pun iman mah nggak nambah. Orang mau maksiat, mau berzina, mau mencuri, imannya nggak berkurang. Begitu kata Murji'ah. Nah, menurut menurut Imam Ibnu Katsir, mereka memeluk agama Isa Al-Masih. Ya. Allah alam bisawab. Apakah bagaimana yang sebenarnya? Jadi yang keempat, profil pemuda Islam itu adalah selalu mencari ilmu dan hidayah. Bahkan dalam sholat kita kan selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Saya mau cerita sedikit pengalaman hidup saya. Dulu waktu saya masih kuliah tahun 2006 atau 2007, saya lupa. 2006 atau 2007 ya. Itu mulai ada pencarian bibit dai, ya. Penceramah di televisi. Nah, saya pernah disarankan teman-teman saya untuk ikut audisi dai-dai. Nah, pas mau ikut, ternyata ada syarat yang nggak bisa saya penuhi. Yaudahlah, saya pulang saya dari audisi itu, naik saya jembatan, kalau saya nggak salah jembatan di daerah Sarinah atau mana gitu ya, lupa saya, Sarinah atau mana gitu, pokoknya di jembatan Busway. Dan tiba-tiba ada kertas-kertas gitu, awalnya saya kira kertas artikel keislaman, tapi kok di bawah-bawah jembatan begini, saya bingung. Pas saya baca, isinya Al-Quran, isinya hadis, tapi ternyata itu lembar kristenisasi. Jadi mereka menggunakan ayat Al-Quran tapi untuk menyesatkan orang Islam. Mereka bilang orang Islam setiap hari berdoa minta hidayah untuk ihdinas siratal mustaqim. Padahal siratal mustaqim itu adalah Nabi Isa, kata mereka. Nah, kita sebagai orang Islam udah ngerti bahwa setiap nabi itu membawa siratal mustaqim dengan ajaran-ajarannya. Nabi Adam untuk umatnya, Nabi Musa untuk umatnya, Nabi Hud untuk umatnya, Nabi Lut untuk umatnya. Begitu pula juga Nabi Isa membawa ajaran yang siratal mustaqim itu untuk umatnya.
Tapi ketika sudah diutus Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka nggak ada lagi Shiratal Mustaqim kecuali mengikuti jalan yang beliau bawa. Itu, ya. Maka pemuda Islam harus selalu mencari ilmu dan hidayah. Islam itu dibangun dengan ilmu. Zaman sekarang belajar semakin mudah, luar biasa. Ya. Zaman dulu kalau mau beli kitab itu harus ngumpulin duit sekian juta, sekian puluh juta. Beli kitab yang tebal-tebal. Zaman sekarang cukup download, ya, atau kalau nggak download bisa Maktabah Syamilah online. Asal ada kuota aja. Cari kitab apapun ada, tinggal baca. Ya. Nggak bisa bahasa Arab pakai terjemahan, ada juga e-book. Terjemahin dalam bahasa Indonesia ada, tinggal mau baca apa enggak. Kalau yang nggak ada ya udah harus nabung. Nggak ada pilihan, namanya juga belajar ilmu, masa semuanya gratis. Ya, jadi sebagai pemuda Islam harus selalu semangat menuntut ilmu. Yang kelima, Allah katakan warabatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan hati mereka. Maka pemuda Islam, ya, harus mempunyai profil kelima, yaitu memiliki keteguhan hati. Ya, warabatna, marbut, orang yang diikat, marbut. Nah, dalam tafsir Kemenak dikatakan, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri tampil di hadapan kaumnya atau di hadapan penguasa yang menindas dan memaksa mereka menyekutukan Allah, akan tetapi mereka menolaknya. Jadi pemuda itu harus memiliki keteguhan hati. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika tekad sudah ditancapkan, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di Ashabul Kahfi berani ngomong depan kaumnya, berani ngomong depan penguasa. Ntar ada di poin ke-7 sebenarnya. Tapi intinya mereka teguh hati mereka. Nggak mikir ntar kira-kira ada tukang bakso bawah hati apa enggak ya, kira-kira ada intel apa kagak ya. Selama yang diucapkannya adalah kebenaran dan tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar aturan negara, show must go on, kerjain. Yang penting nggak melanggar aturan hukum apapun. Tiga patokan kita. Halal secara syar'i, legal secara hukum, bermoral secara etika. Jadi 3 tuh. Harus halal, legal, dan bermoral. Pemuda Islam itu patokannya itu. Selama halal, selama legal, selama bermoral, selama tidak bertentangan dengan syariat, nggak bertentangan dengan hukum positif, nggak bertentangan dengan etika, kerjain. Ya, kerjain. Maka pemuda harus memiliki keteguhan hati. Tentang keteguhan hati insya Allah kita bahas panjang. Lalu yang keenam, pemuda Islam harus memiliki profil senantiasa bangkit saat jatuh. Yang dikatakan izqamu, saat mereka berdiri bangkit. Ya. Dai-dai yang ada di parlemen, mereka nyari kursi buat apa? Bukan buat duduk, buat bangkit, buat bangun. Ya. Dalam pepatah dalam pepatah Jepang dikatakan nana korobi yaoki. Nana 7, korobi jatuh, ya 8, oki bangun. Berarti 7 kali jatuh, 8 kali kita bangun. Coba kalau kita pakai logika, kalau jatuh 7 kali harusnya bangun kan 8 kali ya. Nah, ini namanya bahasa hiperbolis digunakan oleh orang Jepang. Jadi walaupun kita jatuh 7 kali, kalau perlu 8 kali kita bangun. Nah, menunjukkan semangat apa? Semangat untuk selalu bangkit walaupun kita dalam kondisi terpuruk. Terpuruk bangkit lagi, terpuruk bangkit lagi. Begitu. Ya. Lalu yang ke-7, faqalu. Lalu mereka berkata.
Maka profil pemuda Islam di era baru ini harus berani bersuara. Iya, harus berani bersuara. Lah orang sesat aja sekarang banyak kok mereka ngomong konsep toleransi amburadul. Mereka nggak bisa bedain antara nyampur adukin agama dengan toleransi. Mereka berkoar di mana-mana. Sehingga anak-anak muda kita kepengaruh. Akhirnya banyak yang salah memahami toleransi. Ada lagi yang pemikiran-pemikiran sesat seperti liberal. Ya, liberal yang memahami agama seenaknya aja. Nggak pakai kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Ya, disepakati oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Menabrak etika-etika hukum, menabrak hukum-hukum yang sudah mapan. Liberal. Sekuler, pemikiran sesat juga yang memisahkan antara agama dengan negara. Agama itu urusan pribadi, nggak usah dibawa-bawa urusan negara. Lah, emang Indonesia itu merdeka atas berkat apa? Di pembukaan Undang-Undang Dasar kita sedang mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa? Artinya kita dengan sadar meyakini, menyatakan bahwa kita merdeka ini atas rahmat Allah. Udah merdeka atas rahmat Allah, lantas Allahnya mau dibuang. Nauzubillah min dzalik. Sekuler, pluralis, yang mau mengatakan semua agama sama. Ntar kita masuk surga, orang Kristen masuk surga, orang Hindu masuk surga, orang Buddha masuk surga. Semuanya kita masuk surga. Ya Allah, ini kekufuran ini. Kalau diucapkan oleh orang yang berilmu, kufur beneran dia. Tapi kalau dikatakan oleh orang yang bodoh, insya Allah nggak sampai kafir lah, tapi tetap dosa. Ya, berani bersuara kita harus. Orang sesat berani bersuara, kita harus lebih bersuara. Ya, apalagi kalau di daerah, di negara mayoritas Muslim, tapi kok yang banyak bersuara orang kafir. Atau minimal orang muslim tapi fasik. Jangan dibiarin. Ya. Terus berani kita bersuara. Suara kita tentang penyimpangan ini, penyimpangan itu, ketidaksukaan kita terhadap ini yang bertentangan dengan Islam dan seterusnya. Ngomong. Tapi tentu bicaranya dengan ilmu. Maka ilmu harus mendahului lisan. Yang terakhir, nah ini yang agak panjang. Apa dikatakan? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami tidak akan pernah memohon kepada selain Dia. Laqad qulna idzan syatata. Jika kami demikian, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, dikatakan pertama, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ini ada dua bagian. Di sini dikatakan Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Berarti yang dibahas adalah tentang rububiyahnya Allah. Iman itu yang paling awal adalah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang maha. Segala maha. Penyayang, maha pencipta, maha pemberi rizki, maha ini, maha itu dan seterusnya, panjang. Itu namanya rububiyahnya Allah, bahwa Allah itu maha. Maka dengan keyakinan itu kita menjadi tenang, kita nggak takut rezeki kita diambil orang, kita jadi tawakal, kita jadi sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam ketaatan, begitu. Itu awalnya dari tauhid ini. Lalu bagian keduanya, lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan kecuali selain. Tidak pernah menyembah, tidak pernah memohon kepada selain Dia. Maka ini artinya memurnikan tauhid. Dan profil pemuda Islam yang kedelapan adalah selalu memurnikan tauhid. Jadi
penutup ayat ke-14-nya Allah jelaskan perkataan mereka. Allah kutip perkataan mereka. Laqad qulna, jika kami mengatakan itu, idzan syatata, maka itu adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itu konsekuensi. Kesadaran dari Ashabul Kahfi bahwa Allah itu punya rububiyah, tauhid kita. Allah itu maha kuasa, maha mencipta dan seterusnya. Konsekuensinya kita harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan cuma meyakini Allah maha ini maha itu, tapi menyembahnya musyrik masih. Menyembahnya kepada Allah tapi minta tolongnya ke dukun, pakai bantuan jin, musyrik. Apa dalam sebuah hadis dikatakan, man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang dukun, wa sadaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun itu, fakafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan, luar biasa. Maka kita harus memurnikan tauhid kita dengan semurni-murninya. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Rabbuna Rabbus samawati wal ard adalah bentuk pengakuan ya, atas tauhid. Kata lan di sini artinya beda dengan la, beda dengan lam. Lan itu dulu enggak, sekarang enggak, sampai kapanpun enggak. Dalam tafsir Kemenak dikatakan, sudah para pemuda itu menyatakan pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan. Lalu mereka memberikan alasan penolakan terhadap penyembahan berhala-berhala sebagaimana yang dikehendaki oleh Raja Dikianus. Maka mereka menyatakan bahwa jika mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah, itu berarti mereka mengerjakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang artinya, Allah menceritakan tentang mereka, kami buat mereka dapat bertahan dalam menentang kaumnya dan seluruh penduduk kota tempat tinggal mereka, serta kami jadikan mereka dapat bersabar dan rela meninggalkan kehidupan makmur dan mewah yang bergelimang dengan kenikmatan di kalangan kaumnya. Kalangan mufassirin baik dari ulama salaf maupun khalaf, tidak hanya seorang dari mereka mengatakan bahwa para pemuda ini terdiri dari kalangan anak para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpin-pemimpinnya. Alhasil, kesimpulan dari kajian ini adalah 8 profil pemuda Islam di era baru itu menurut Tadabbur surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Yang pertama, menguasai sejarah Islam. Yang kedua, semangat dalam berjamaah. Yang ketiga, selalu menambah iman mereka. Yang keempat, selalu mencari ilmu dan hidayah. Yang kelima, memiliki keteguhan hati. Yang keenam, senantiasa bangkit saat jatuh. Yang ketujuh, berani bersuara. Yang kedelapan, selalu memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Al-Fakir Junaidi Putra. Bagi rekan dakta yang ingin bertanya atau diskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya di WhatsApp 0857 8147 9544. Saya ulangi, 0857 8147 9544. Akhirnya saya Junaidi Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uang pensiun Bapak sudah cair. Alhamdulillah. Jadi kita berangkat umrah kan Pak? Ibu sudah daftar kan lho Pak? Insya Allah Bu. Ibu sudah daftar kemana? Hati-hati Bu.